Pada tahun 1966, ilmuwan Chen Thomas merilis buku kontroversial berjudul The Adam and Eve Story. Buku ini menyajikan teori dramatis tentang bencana global yang akan datang. Bukan hanya isi bukunya yang menarik, tetapi juga karena keputusan CIA untuk mengklasifikasinya selama puluhan tahun. Chen Thomas menggambarkan nasib bumi dalam bukunya The Adam and Eve Story. Ia meyakini bahwa sejarah planet ini tidak berjalan lurus, tetapi dalam siklus periode pembangunan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Dan siklus ini menurutnya akan terus berulang. The Adam and Eve Story menyoroti prediksi tentang bencana global yang menakutkan, termasuk gempa bumi, tsunami raksasa, dan perubahan iklim yang ekstrim. Chen Thomas dalam bukunya menggambarkan dunia yang hancur dengan detail yang mendalam, memperkirakan pergeseran kutub dan bencana alam global sebagai siklus yang berulang. Hal ini mirip dengan teori konspirasi yang mengatakan bahwa dunia yang kita tinggali ini merupakan dunia simulasi, seperti simulasi yang ada di dalam game, di mana teori itu mengatakan bahwa peradaban akan hancur jika sudah mencapai hampir sempurna dan akan digantikan dengan peradaban baru yang memulai semuanya dari awal lagi. Kalian bisa tonton penjelasan tentang dunia simulasi di dalam channel ini yang berjudul "Benarkah Kita Hidup di Dunia Simulasi?" Kontroversi langsung muncul, terutama karena prediksi tersebut menggambarkan kiamat sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar mitos kuno, tetapi sebagai peristiwa yang bisa terjadi kembali. Pemerintah Amerika Serikat melalui CIA segera menyita dan mengklasifikasikan buku tersebut. Langkah ini diambil oleh CIA untuk menghindari penyebaran informasi yang bisa menimbulkan kepanikan publik atau mempengaruhi stabilitas sosial. Buku yang pada awalnya terdiri dari 284 halaman ini, kemudian hanya terungkap sebagian, yakni 57 halaman, saat dideklasifikasikan CIA pada tahun 2013. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada informasi sensitif yang sengaja disembunyikan? Beberapa orang berpendapat bahwa penghapusan tersebut mungkin berkaitan dengan informasi yang dianggap terlalu sensitif atau mungkin tidak sesuai dengan narasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Hal ini memicu perdebatan mengenai apa yang sebenarnya terkandung dalam halaman yang hilang dan mengapa informasi tersebut harus dirahasiakan begitu lama. Perdebatan ini diperburuk oleh fakta bahwa informasi yang dipublikasikan tidak lengkap, menyisakan ruang kosong untuk spekulasi dan teori konspirasi. Peneliti dan ilmuwan terus menganalisis teori yang diajukan oleh Chen Thomas tersebut. Beberapa mencatat bahwa elemen-elemen dalam buku tersebut mirip dengan teori-teori sebelumnya tentang pergeseran kutub dan bencana global, seperti yang diusulkan oleh Charles Hapgood. Hapgood telah menerbitkan teorinya lebih dulu, dan analisis ini menambah lapisan kompleksitas pada bagaimana kita memahami The Adam and Eve Story. Penelitian historis dan arkeologis menunjukkan bahwa teori pergeseran kutub dan bencana besar bukanlah hal yang baru. Temuan dari berbagai sumber, seperti peta kuno dan mitos budaya, menyebutkan bencana besar yang terjadi di masa lalu. Buku Chen Thomas menyiratkan bahwa bencana semacam itu adalah bagian dari siklus yang berulang, menghubungkan peristiwa kuno dengan ramalan modern. Di tengah krisis iklim global saat ini, The Adam and Eve Story mendapatkan relevansi baru. Penelitian tentang perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut membuat teori Thomas tampak lebih mungkin. Ini menambah urgensi bagi para ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi dari teori-teori yang dianggap kontroversial ini. Seiring berkembangnya teori konspirasi, muncul pertanyaan tentang motivasi sebenarnya di balik pengklasifikasikan buku ini. Apakah CIA benar-benar memiliki alasan ilmiah atau keamanan untuk menahan informasi? Atau apakah keputusan ini lebih terkait dengan menjaga narasi tertentu agar tidak terpengaruh oleh spekulasi publik?
Shane Thomas, penulis buku The Adam and Eve Story, percaya bahwa bumi memiliki siklus kehancuran yang tak terelakkan. Menurutnya, ini bukan sekedar spekulasi atau ramalan kosong, melainkan pola yang terukir dalam sejarah planet ini. Thomas mengemukakan bahwa dalam waktu tertentu, kerak bumi yang tampak kokoh ini bisa tergelincir seperti kulit jeruk yang diputar di atas isinya. Dan ketika itu terjadi, seluruh permukaan planet akan berubah secara dramatis. Bumi bukanlah benda padat yang kaku, intinya berupa cairan super panas yang dikelilingi oleh lapisan kerak yang lebih dingin dan tipis dibandingkan skala planet secara keseluruhan. Shane Thomas berpendapat bahwa ketidakseimbangan gravitasi, gaya sentrifugal, atau bahkan pengaruh benda langit lain dapat membuat kerak bumi tergelincir. Dalam satu momen dramatis, kutub geografis yang menemukan letak utara dan selatan bergeser ribuan kilometer. Yang dulu menjadi daratan tropis bisa berubah menjadi padang es, dan lautan naik melanda kota-kota besar, menyapu bersih peradaban. Gunung berapi meletus, atmosfer dipenuhi debu, dan hari berubah menjadi malam yang panjang dan gelap. Menurut Thomas, bukti dari bencana ini tersebar di seluruh planet kita. Ia menunjuk pada fosil-fosil mamut yang ditemukan di Siberia dengan makanan tropis masih tersimpan di perut mereka. Bagaimana mungkin hewan ini mati mendadak di wilayah beku, kecuali jika tempat itu dulunya hangat. Ia juga mengaitkan cerita banjir besar dalam mitologi global, seperti kisah Nabi Nuh dalam Alkitab atau legenda Manu dari Hindu. Dengan bencana alam besar yang terjadi akibat pergeseran kutub ini. Baginya, kisah-kisah itu bukan hanya mitos, melainkan peringatan dari nenek moyang kita tentang bencana yang pernah mereka alami. Thomas menyatakan bahwa pergeseran kutub ini bukan kejadian acak, melainkan siklus yang berulang setiap beberapa ribu tahun. Setiap kali pergeseran terjadi, peradaban yang ada di permukaan bumi musnah. Ia menyebut ini sebagai siklus pembersihan planet, di mana bumi memulai babak baru kehidupan setelah kehancuran total. Yang menakutkan, menurutnya siklus ini tidak berhenti. Cepat atau lambat, bumi akan kembali mengalami momen ini. Lalu, apakah kita siap? Bayangkan jika teori ini benar, dan hari itu akhirnya datang. Teknologi kita, kota-kota yang menjulang, bahkan catatan sejarah kita, semuanya akan lenyap dalam hitungan hari. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pergeseran ini, tapi bisakah kita belajar dari masa lalu untuk bertahan? Menurut Thomas, Adam dan Hawa bukanlah manusia pertama di muka bumi, melainkan bagian dari siklus peradaban yang terus-menerus muncul dan tenggelam akibat kehancuran global. Kisah mereka bukanlah tentang penciptaan, melainkan kelangsungan hidup setelah dunia yang mereka kenal dilenyapkan oleh salah satu peristiwa, cataclysmic pulsive. Bayangkan sebuah dunia yang kacau, gempa bumi mengguncang daratan, gelombang raksasa menghancurkan kota-kota, dan atmosfer tertutup oleh debu vulkanik yang menghalangi sinar matahari. Dunia yang subur dan penuh kehidupan tiba-tiba menjadi neraka beku. Dalam keadaan itu, hanya segelintir manusia yang berhasil bertahan. Dan dari kelompok kecil inilah Adam dan Hawa muncul sebagai simbol kelahiran peradaban baru. Shane Thomas melihat kisah Adam dan Hawa dari sudut pandang ilmiah dan historis. Ia menganggap cerita mereka sebagai representasi dari alegoris manusia yang selamat dari bencana besar dan berjuang membangun kembali kehidupan. Dalam pandangan Thomas, Taman Eden adalah tempat terakhir yang selamat dari bencana sebelum akhirnya hancur. Tempat ini bukan sekedar taman mitologis, tetapi mungkin sebuah wilayah geografis nyata yang memiliki iklim stabil setelah pergeseran kutub. Pohon pengetahuan adalah simbol dari kesadaran manusia akan kondisi baru yang mereka hadapi. Perpisahan dari kehidupan nyaman menuju perjuangan keras di dunia yang porak-poranda.
Dosa pertama bukanlah dosa spiritual, melainkan keputusan manusia untuk mengambil alih nasib mereka, keluar dari zona aman, dan memulai perjalanan penuh resiko untuk membangun kembali dunia. Thomas menyiratkan bahwa kisah Adam dan Hawa adalah pelajaran tentang keberanian manusia menghadapi siklus kehancuran. Seperti mereka, kita pun berada di bawah ancaman bencana alam yang tak dapat diprediksi. Dan jika hari itu tiba, apakah kita siap menjadi Adam dan Hawa di era yang baru, membangun kembali dunia dari puing-puing? Thomas berpendapat bahwa kehancuran global bukanlah kemungkinan, melainkan keniscayaan. Ia menunjuk pada bukti-bukti geologis dan mitologis yang menunjukkan bahwa peradaban di masa lalu telah beberapa kali dihancurkan oleh bencana yang besar. Setiap siklus ini diakhiri oleh apa yang disebutnya sebagai katalistik pulsif, peristiwa ketika kerak bumi bergeser secara tiba-tiba. Hasilnya adalah bencana alam dalam skala yang tak terbayangkan. Dalam pandangannya, ini bukan hanya teori, tetapi pola yang telah terjadi berkali-kali. Thomas percaya bahwa jejak peradaban maju yang kini hanya kita temukan sebagai teka-teki arkeologi seperti piramida atau kota yang tenggelam adalah bukti dari siklus kehancuran ini. Yang paling mengerikan adalah keyakinan Thomas bahwa siklus ini belumlah selesai. Ia memperingatkan bahwa peristiwa berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan kerak bumi akan kembali bergeser. Tetapi tanda-tanda seperti aktivitas seismik yang meningkat, perubahan medan magnet bumi, dan kondisi iklim yang ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Dalam The Adam and Eve Story, Jane Thomas mengajukan teori bahwa mitologi dan agama tidak hanya menceritakan kisah-kisah spiritual, tetapi juga menyimpan catatan tersembunyi tentang siklus bencana global yang pernah menghancurkan peradaban manusia. Ia percaya bahwa mitos dan ajaran agama merupakan cara nenek moyang kita menyampaikan pengalaman mereka menghadapi kehancuran yang masif, meskipun dalam bentuk simbolis atau alegoris. Seperti banjir besar, adalah tema yang hampir universal dalam mitologi dan agama. Thomas melihat ini sebagai bukti bahwa nenek moyang kita menyaksikan peristiwa serupa di masa lalu. Pergeseran kutub mengakibatkan perubahan besar pada ekosistem dan permukaan bumi. Seperti yang ada di dalam Alkitab, yaitu kisah Nuh. Dalam kitab Kejadian, banjir besar digambarkan sebagai hukuman Tuhan atas manusia. Menurut Thomas, kisah ini sebenarnya mencatat peristiwa alam yang memusnahkan peradaban. Kapal Nuh melambangkan cara bertahan hidup menghadapi bencana yang tak terhindarkan. Dalam peradaban Mesopotamia, mitos Utnapishtim dalam epos Gilgamesh juga menceritakan banjir besar. Bersamaannya dengan kisah Nuh menegaskan bahwa banjir bukanlah hanya legenda lokal, tetapi sebuah catatan global. Juga dalam mitologi Hindu, kisah Manu, manusia pertama dalam mitologi Hindu, menggambarkan penyelamat umat manusia saat banjir besar menghancurkan dunia. Ia diperingatkan oleh Dewa Wisnu untuk membangun perahu. Juga ada dalam mitologi Maya. Bangsa Maya percaya bahwa dunia telah diciptakan dan dihancurkan beberapa kali, salah satunya melalui banjir besar. Thomas menafsirkan banjir ini sebagai hasil dari pergeseran kutub yang menyebabkan es di kutub mencair dengan cepat, menciptakan gelombang tsunami raksasa. Taman Eden, menurut Thomas, mungkin adalah wilayah geografis nyata yang bertahan dari kehancuran global, hingga akhirnya turut lenyap. Kisah Eden dalam Alkitab menggambarkan tempat yang ideal sebelum manusia diusir karena dosa pertama. Eden mungkin terletak di daerah yang dulunya memiliki iklim nyaman, sebelum pergeseran kutub mengubah wilayah tersebut menjadi tidak ramah. Dalam pandangan Thomas, pengusiran dari Eden bisa dimaknai sebagai perpindahan manusia dari dunia stabil ke dunia penuh tantangan setelah peristiwa bencana besar. Juga mitologi tentang Atlantis, yang pertama kali diungkapkan oleh filsuf Yunani yaitu Pluto, sering dianggap sebagai legenda semata.
Namun, Thomas menyebutnya sebagai salah satu bukti peradaban maju yang hancur akibat siklus kehancuran bumi. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban maju yang lenyap dalam satu malam akibat gempa bumi dan banjir besar. Thomas menganggap ini sebagai salah satu restart peradaban yang terjadi akibat pergeseran kutub, sama seperti ketika banjir besar lainnya. Thomas juga menginterpretasikan simbol-simbol dalam mitologi dunia sebagai petunjuk tersembunyi tentang siklus bencana. Burung Phoenix. Dalam mitologi Yunani, Phoenix adalah burung yang bangkit dari abu setelah terbakar. Ini dianggap Thomas sebagai simbol kelahiran kembali setelah kehancuran global. Juga pohon kehidupan, pohon yang sering muncul dalam mitos dari berbagai budaya, mungkin mencerminkan kelangsungan hidup manusia meskipun melalui siklus kehancuran. Thomas menyatakan bahwa agama-agama besar dunia seperti Kristen, Hindu, dan Islam mengajarkan tentang siklus penciptaan dan kehancuran. Seperti di Kristen, penghakiman terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu, dapat diartikan sebagai peristiwa kehancuran besar yang akan datang, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Di Hindu, siklus Yuga, Krita Yuga, Treta Yuga, dan Dvapara Yuga, Kali Yuga, menggambarkan siklus penciptaan dan kehancuran dunia. Saat ini menurut Hindu, dunia berada di Kali Yuga, menjelang akhir sebuah siklus besar. Dan di Islam, dalam tradisi Islam, akhir zaman atau kiamat adalah momen ketika dunia seperti yang kita kenal akan berakhir, disusul dengan kelahiran dunia baru. John Thomas percaya bahwa mitos dan agama adalah upaya nenek moyang kita untuk memperingatkan generasi berikutnya. Mereka menyampaikan pesan tentang siklus kehancuran dalam bentuk cerita yang mudah diingat dan diwariskan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi ulang tahun bumi? Dalam pandangan Thomas, setiap siklus kehancuran adalah semacam ulang tahun bagi planet ini. Sebuah restart di mana kehidupan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Namun, tidak semua peradaban bisa bertahan melewati peringatan ini. Ia mengajukan pertanyaan penting. Jika kita tahu bahwa kehancuran ini tidak terelakkan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus membangun kota-kota megah tanpa memikirkan resiko? Ataukah kita akan mulai menciptakan tempat perlindungan, melatih generasi berikutnya untuk bertahan hidup, dan membangun peradaban yang mampu menghadapi bencana global? Atau, apakah ini ada kaitannya dengan teori konspirasi mengenai dunia simulasi?